Kalau krisis ekonomi benar-benar terjadi hari ini, satu dari dua ini bisa menyelamatkan hidupmu, dan satu lagi bisa kehilangan nilainya dalam sekejap. Sekarang bayangin kita lagi ada di sebuah kondisi yang gak nyaman. Ekonomi lagi goyang, harga-harga naik cepat, orang-orang mulai panik, dan semua orang mulai nanya pertanyaan yang sama. Uang gue aman gak ya? Di titik seperti ini, biasanya ada dua tempat yang paling sering jadi pelarian, deposito di bank atau tanah atau sawah di dunia nyata. Dan menariknya, dua ini sama-sama dianggap aman, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Coba kita mulai dari deposito dulu. Deposito itu kelihatannya tenang banget. Kamu taruh uang di bank, kamu tinggalin, dan kamu dapat bunga. Gampang, rapi, gak ribet. Bahkan banyak orang merasa ini adalah bentuk aman paling modern. Tapi masalahnya, kita sering lupa satu hal penting. Uang di deposito itu tetap uang kertas, yang nilainya bisa berubah. Saat inflasi naik, daya beli turun. Artinya, angka di rekening kamu memang tetap, tapi nilai realnya bisa berkurang tanpa kamu sadari. Dan kalau krisis ekonomi cukup besar, bukan cuma inflasi, sistem perbankan pun bisa ikut tertekan. Aku nggak bilang ini pasti terjadi setiap saat, tapi sejarah sudah cukup sering kasih kita contoh. Sistem finansial itu kuat sampai dia diuji. Sekarang kita geser ke sisi lain, sawah atau tanah. Kalau deposito itu angka di layar, sawah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh, bisa kamu tanami, bisa kamu kelola, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang nyata, makanan. Di banyak kondisi krisis, aset seperti ini sering dianggap lebih tahan banting, karena dia nggak cuma bergantung pada sistem keuangan. Dia punya nilai dari kebutuhan paling dasar manusia, makan. Tapi bukan berarti sawah itu tanpa risiko juga. Ada faktor cuaca, hasil panen, harga pasar, sampai biaya perawatan. Jadi ini juga bukan aset sempurna yang selalu menang. Nah, sampai di sini kita mulai masuk ke pertanyaan yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar deposito versus sawah. Bukan cuma soal mana yang lebih bagus, tapi soal kamu sebenarnya paham nggak cara uang dan aset kamu bekerja saat dunia lagi nggak stabil? Karena yang sering bikin orang kalah bukan karena mereka nggak punya aset, tapi karena mereka nggak sadar apa yang terjadi sama aset itu ketika kondisi berubah. Dan disinilah aku mau masuk sedikit ke hal yang lebih praktis. Karena ngomongin uang itu enak, tapi ngelola uang itu yang sering bikin pusing. Banyak orang punya tabungan, punya investasi, bahkan punya aset, tapi nggak bener-bener tahu kondisi keuangannya secara real time. Ujung-ujungnya, semua cuma kira-kira. Padahal di kondisi kayak gini, kira-kira itu bisa jadi masalah besar.